Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada Ibu Dina Aisyah Alfarija sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang urgensi Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada presentasi ini kami ada dari 4 kelompok. Yang pertama saya sendiri, Baginda Christian Lazar Suburian, yang kedua ada Dia Alfianti, dan yang ketiga ada Dodi Hermawan, dan keempat ada Septian Eki Fareji. Ada rumusan masalah di slide kedua. Rumusan masalahnya terdiri dari 4. Yang pertama, bagaimana urgensi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, apa esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga, apa saja tantangan dalam implementasi nilai-nilai konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir, apa alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Slide selanjutnya ada di tujuan pembahasan, yang dimana yang pertama menganalisis peran strategis Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjelaskan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, mengetahui alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dodi Hermawan. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi ini menjadi pedoman normatif dalam sistem pemerintahan, hukum, dan hak warga negara. Konstitusi ini juga mengatur keadilan sosial dan demokrasi. Selanjutnya ada, namun implementasi ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum dan ketimpangan sosial. Urgensi Undang-Undang 1945 dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama, Undang-Undang 1945 menjadi pengikat dalam kehidupan multikultural Indonesia. Nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi mendasari kehidupan berbangsa. Selanjutnya yang kedua, tantangan seperti globalisasi dan disintegrasi bangsa memperkuat urgensi konstitusi ini. Selanjutnya, apa sih tantangan implementasi Undang-Undang 1945, di mana tantangannya yang utama adalah rendahnya kesadaran hukum, terus juga ada tantangannya ada korupsi dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Perlu upaya dari semua elemen bangsa untuk menghidupkan semangat Undang-Undang 1945 dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya akan dibahas Eki. Terima kasih, Dodi Hermawan. Selanjutnya adalah macam-macam undang-undang di Indonesia dalam 4 periode. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Dan keempat, kembali lagi ke Undang-Undang 1945 sampai sekarang. Selanjutnya ada perubahan Undang-Undang 1945. Yang pertama, sidang MPR 1, sidang umum MPR pada tahun 1999, tepatnya tanggal 14 sampai 20 Oktober 1999. Yang kedua, sidang MPR 2, sidang tahunan MPR tahun 2000, tepatnya tanggal 7 Agustus tahun 2000. Sidang MPR 3, sidang tahunan MPR tahun 2001, tepatnya tanggal 1 sampai 9 November 2001. Sidang MPR 4, sidang tahunan MPR tahun 2002, tepatnya tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur ketatanegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta arah dan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang 1945 tidak hanya menjadi pedoman normatif dalam sistem pemerintahan,
tetapi juga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Alfianti. Oke, terima kasih Eki. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Alasan perlunya konstitusi. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi negara dan memberikan arah serta pedoman bagi generasi penerus. Konstitusi juga memastikan agar tidak ada peraturan yang bertentangan dengannya. Menurut Het Starrege van het Koning der Nederlander, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut. 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang. 4. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Kesimpulannya, UUD 1945 berperan sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun memiliki tantangan dalam implementasinya, konstitusi ini tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial politik Indonesia. Terima kasih untuk kelompok 4 telah membantu untuk menjelaskan. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran kepada Bapak Ibu dalam mendengarkan presentasi kami tentang urgensi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kami menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini, oleh karena itu kami membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun untuk kami semua kelompok 4. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.